pelawak tuh ramean, Rombongan 3. Ini sendiri. Komika itu nggak harus dilahirkan ya. Ini lagu untuk siapa, Min? Oh, yang senang dengan baju kuning. Berarti partai itu ya. Oke deh, nanti kita puterin langsung, kita muterin Lampung sampai pusing. Awal gua ngerosting itu ditemuin sama Bang Panji sebenarnya. Yang menemukan bakat lu itu. Ada saja yang kepo tak ketulungan, penasaran berlebihan tentang kenyataan kehidupan di balik panggung, sosok-sosok yang kerap hadir di atas panggung. Apakah seorang komika yang kuasa memecahkan tawa pemirsa, merosting orang-orang ternama, di kehidupan sehari-harinya memang lucu dan memancing tawa, atau sebaliknya? Kali ini saya ingin menelusuri sisi-sisi kehidupan seorang anak muda yang di hadapan kamera produktif memancing tawa. Dan teman bicara Maman yang saya maksudkan dan sudah saya hadirkan adalah lelaki kelahiran Bandar Lampung 5 Juli 1992. Fatih Andika atau kita kenal sebagai Ate. Weh. Kang Maman. Alhamdulillah akhirnya datang. Alhamdulillah bisa ngeliat Kang Maman dengan macan tutulnya dan supaya kaget sih Kang. Penampilannya keren. Tapi keren ini. Siapa tahu kan memang ciri khas jadinya nanti. Sekaligus melakukan koreksi ke publik bahwa Ate itu kelahiran Bandar Lampung bukan Pringsewu. Iya, Pringsewu tuh di Wikipedia ya? Di Wikipedia di mana-mana. Lihat di medsos gitu kan. Padahal di Bandar Lampung aslinya. Aslinya juga kalau kampung Waikanan namanya, bukan Pringsewu. Waikanan ya. Kalau Pringsewu itu dia campuran banyak orang Jawanya sebenarnya. Ke studio ini bawa mobil sendiri? Ya. Nyetir? Yang disetirin siapa? Yang disetirin kan ada yang di situ. Enggak. Mau ke sana-sana dah. Kan ada yang disetir sih selama ini. Punya asisten kan? Punya asisten, Kang. Dia yang disetirin? Iya juga ya. Ada asisten 2, satu nggak bisa nyetir, satu masih kagok-kagok bawa mobil gitu. Jadi untungnya suka nyetir, Kang. Sama. Suka di perjalanan tapi kita yang megang kendali gitu. Betul. Kalau ada terjadi apa-apa berarti salah kita kan emang. Tapi kan kita bisa mengontrol. Kalau Betul. orang kita nggak bisa ngontrol. Kita udah punya sopir tetap nggak bisa tidur karena penuh kekhawatiran gitu kan. Itu pas lagi seger nyetir, pas lagi ngantuk nyuruh Rido asisten nyetir. Gara-gara dia nyetir seger lagi. Gitu. Kenapa di status Instagram #roasting lah? Roasting lah. Karena itu konten pertama gua, Kang. Roasting lah. Jadi ngerosting kayak kalau ada pernah lihat kayak roasting selfie gitu, ngomongin biasa tuh komik-komik senior-senior gitu-gitu yang di-roasting. Yang di-roasting mereka. Nama kontennya roasting lah. Kenapa dikasih hashtag itu terus? Karena kayaknya gara-gara roasting lah tuh mulai banyak bermunculan rezeki-rezeki gitu-gitu dari situ. Berarti pekerjaan sebagai tukang panggang itu ada hasilnya. Tukang roasting. Tukang roasting. Iya benar. Ada hasilnya, Kang. Ada hasilnya ya. Dan hasil yang terbesar merosting Caimin dan Anies Baswedan. Itu termasuk pencapaian juga ya. Betul. Roasting capres orang-orang yang lagi disorot di Indonesia kan. Itu salah satu pencapaian karena biasanya mulainya itu ngerosting komik, terus mulai ke artis-artis, selebgram. Nah emang waktu itu pernah ada yang nanya cita-cita pengen ngerosting siapa? Pejabat emang. Ya pejabat biar kayak Kiki gitu karena pengen adrenalinnya gitu kan. Terus kita nulis materi juga pasti hati-hati banget. Tercapai di tahun kemarin gitu. Tahun ini. Caimin dan Anies Baswedan. Nggak ada protes dari kedua orang ini? Nggak ada. Happy aja. Aman-aman aja. Aman-aman aja. Nah waktu mau merosting orang itu proses pencarian datanya gimana tuh? Jadi kalau kan ini yang ngerosting bareng Kiki. Duet dong. Kiki Ate. Kiki Ate. Kiki Ate. Nah, masalahnya begini. Kita dealnya itu akhir Desember. Oke. Pas deal, Kiki hari itu ke London.
Nggak bener tuh orang. Enggak, bener dong. Iya kan? Liburan, emang jadwal dia. Oh, jadwalnya dong. Ke London liburan. Oke. Masalahnya pulangnya di hari H. Di tanggal 5 itu juga, tanggal 5 Pas hari H. Januari. Jadi, aduh, gimana kita bikin tektokannya Ki? Persiapan. By phone jadinya, apa-apa kita chattingan, apalagi beda jam kan. Gitu, beda jauh, kayak kirim malam, nyampenya kapan gitu kan, sampai di sana pagi kan, macam atau kita tuh teleponan, video call gitu-gitu. Sampai akhirnya Hamin 2 jam, gue yang nyamperin ke rumahnya, Kiki baru beneran nyampe. Masih jet lag pula. Masih jet lag pula itu. Jadi kita cuman, Bang, gue udah baca yang punya lu skrip gitu-gitu. Jadi saling, oh nanti gue mancing ini gitu. Sampai di jalan pun, itu mobil gue tinggal tempat dia, gue ikut mobil dia. Sampai di jalan pun kita tektokan dulu, sampai di backstage tektokan. Baru pas tampil tuh kayak ya udah lepas aja dah gitu. Oke. Dan tidak ada batasan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Nah itu dari jarak itu pun kagak ada apa-apa. Ya udah gua nulis, dia nulis. Nggak ada teleponan. Nggak ada teleponan. Jangan ngomong ini, jangan ngomong itu, nggak ada. Enggak. Karena gua emang dari awal kalau misalkan mau merosting gua selalu ada syarat, Kang. Syaratnya adalah apalagi yang di roasting kan capres kan. Syaratnya adalah gua nggak mau ngebahas di luar capres yang gua roasting. Oke. Oh berarti genuine banget ya, asli banget ya, nggak ada sama sekali yang udah disiapkan sama. Oh nggak ada. Tercipta kita itu aja setelah turun. Kayaknya oke deh gitu. Kayaknya oke deh tektokan kita gitu. Jadi sekarang udah ada harga paket kita ya? Ada. Itu kan. Nah roasting itu kan yang kadang-kadang kata orang yang bahaya tuh bukan yang di roasting tapi followernya, diehardernya kan. Pernah nggak ngerosting seseorang tapi yang maki-maki, yang marah tuh justru follower dia di Instagram? Sering kan, tapi lebih seringnya di konten. Kalau gua konten roasting itu yang maki-maki netizennya sebenarnya. Karena kan mungkin nggak tahu kepentingan orang-orang kan beda-beda ya. Dipikirnya orang juga gua buzzer mungkin kan. Padahal kalau dipikir tapi entah kenapa marahin gua tapi di akun orang. Kayak misalkan gini, gue bikin konten, di konten gue komennya bagus-bagus. Karena kan gue nyerangnya tiga capres. Di konten gue tuh ada nyerang 3 capres sama 3 cawapres, tuh beda tuh kontennya. Gue kasih timer juga tuh, biar ada yang motong-motong juga tahu kalau sebelumnya ada yang lain. Itu salah satu strategi. Beneran yang gue pikir Kang, udah naik, komen-komen bagus lah. Efeknya bagus Kang di tempat gua. Tiba-tiba ada yang mention dari TikTok dari punya orang lebih rame, lebih happy. Tapi isinya hujatan semua. Siapa sih nih orang nggak macem, kata gua, untung gak ada yang ngetek. Yang ngetek cuma 1-2 orang doang yang tapi udah dipotong-potong Kang. Kayak misalkan gua nyerang si 1, 2 dan 3 dipotong di bagian 2-nya doang, 3-nya doang, 1-nya doang gitu. Jadi kayak jadi kayak bola liar. Bahaya. Jadi bahannya buzzer sebenarnya. Iya. Buzzer jadi kayak nggak ada tangan kosong kan gitu yang mengambil video orang buat manas-manasin. Pernah nggak ngalamin nasib seperti saya sampai saya dimaki-maki? Waktu bikin notulen di satu acara tuh, saya kan cuma bilang jadilah perekat bangsa, jangan jadi peretak. Itu nggak ada gambar tuh. Gua doang sendiri. Tiba-tiba ketika saya bilang jadilah perekat bangsa, yang muncul tokoh A. Jangan jadi peretak bangsa, yang muncul tokoh B. Penggemar toko B-nya sampai mau demo sampai mau nyerang saya tuh. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Dieditin orang, akhirnya salah persepsi. Dimasukin toko yang berlawanan. Padahal nggak ada sama sekali menyebut nama orang ini pun. Ke arah situ pun nggak kepikir. Mereka aja yang kreatif. Iya, buzzer itu tuh. Nah kalau yang video-video itu belum nemuin, tapi emang maki-makian banyak. Banyak. Gue tuh kayak gue nggak motong dari misalkan acaranya Om Ded gitu. Gue potong punya gue masukin konten. Digoreng lagi sama orang, digoreng lagi ini. Jadi terkesannya kayak nyerang 1 doang, padahal nyerang 3-3-nya. Nah yang sensitif itu yang biasanya tuh yang lagi di kayak rule of 3 kan kalau stand up. 1, 2, 3. Nah yang bagian ketiga. Dipikirnya bagian ketiga, padahal gue nyerang 1, 2, 3 juga sama. Cuma endingnya aja yang dianggap punchline-nya yang di pojoknya kan, yang akan dihajar kan. Itu kayak Ate pernah nanggepin nggak yang gitu-gituan? Nggak, baca sih iya, tapi nggak nanggepin. Udah nggak mau nanggepin? Nggak mau. Sama sekali nggak ditanggepin? Enggak, sama sekali nggak. Kali kalau lagi moodnya lagi jelek-jelek banget, kalau dia misalkan tiba-tiba DM, nah DM itu yang gua risih. Kalau misalkan dia cuma komen-komen kan, ya udah lewat. Biarin aja. DM itu kan kadang-kadang annoying ya kayak. Ada yang DM? Ada banget Bang. Sampai akhirnya kayak
blok gitu aja. Jadi setiap ada yang DM di blok. Artinya pelawak itu nggak harus dilahirkan ya, komika itu nggak harus dilahirkan ya. Kalau gue sih lahirnya mungkin karena kerja keras aja sih, belajar. Nah itu bisa dibentuk kan? Bisa dibentuk. Benar. Bisa diciptakan. Benar. Dan harus selalu bikin skrip ya sendiri. Gue liat, nih orang ternyata kan di otak gue gini, pelawak tuh ramean, rombongan 3, ini sendiri. Yang di sana udah punya anak 2, Iya. yang di sini masih ngerosting aja terus. Siapa yang menginspirasi seorang Ate? Ge Pamungkas kah? Itu di Ya. awal stand up. Iya. Iya. Kenapa Ge? Jadi waktu itu ceritanya lagi kerja kan, masih kerja kayak tenaga kerja di honorer gitulah. Badan Karantina Pertanian itu Tuh tahu Kang Maman. di Lampung ya? Kok tahu? Cenayang. Apa? Iya. Jadi di itu bareng ibu. Oke. Nah, jadi namanya waktu itu umurnya masih 19 tahun, Kang. Masih pengen main-main. Jadi sambil hari kerja malamnya tuh cari-cari apa lagi ya kegiatan gitu. Temulah stand up komedi. Itu gara-gara setiap di kantor kalau misalkan makan siang atau apa istirahat sambil makan siang nonton YouTube. Nah di YouTube nggak sengaja ketemu apa nih komedi stand up. Belum tahu sama sekali. Belum tahu sama sekali Kang. Itu masih waktu itu 2012 masih berjalannya Suci 2. Yang G ya, Yang G. angkatannya ya. Makanya gue nonton tuh. Pas 2013 gue nonton terus tuh sampai berapa bulan tuh nonton. Sampai ketemu sampai yang Bang Boris, ada lagi yang lain-lain juga. Banyak ternyata ini. Terus sampai mikir mereka dulu main Twitter, gue carilah siapa tahu komedi di Twitter, ternyata ada komunitas-komunitasnya. Ya. Keselip ada komunitas Lampung. Oke. Baru dah 2013 April kalau nggak salah itu gue cari tuh mereka latihannya di mana, di kafe-kafe gitu. Open mic-nya di mana? Open mic-nya di mana? Udah gue samperin. Nah, jadi awal mulanya tuh gue tertarik karena ngeliat Bang G di Suci 2. Gue ngeliat nih orang ternyata kan di otak gue gini, pelawak tuh ramean, 3, ini sendiri. Berlama pula dia waktu itu bisa 8-15 menit kan? Lama. Terus satu lagi kayak apa ya? Ya sendiri cerita lucu. Terus dari wajahnya juga bukan wajah pelawak kan kalau Bang G. Datar aja. Iya. Kayak ya ganteng, saat itu ganteng banget kan, botak ganteng. Bisa ternyata yang gini-gini ya kan. Di pikiran gua kan harus kocak gitu-gitu kan. Ternyata enggak gini. Pas gue telusurin lagi, ternyata bisa ada ngelawak sendiri. Ada genre itu gitu kan. Jadi dari G Pamungkas itu tuh awalnya. Gua ngikutin gerak-gerakan dia juga dulu awalnya. Nggak punya DNA keluarga pelawak ya? Nggak ada. Di kantor pun nggak pernah dianggap lucu? Nggak. Gue di tongkrongan nggak pernah dianggap lucu. Gue jadi penontonnya. Gue pemancing handal kalau gue. Artinya pelawak itu nggak harus dilahirkan ya? Komika itu nggak harus dilahirkan ya? Kalau gue sih lahirnya mungkin karena kerja keras aja sih, belajar. Nah itu bisa dibentuk kan? Bisa dibentuk. Benar. Bisa diciptakan. Benar. Dan harus selalu bikin skrip sendiri. Awal-awal gue pasti pakai skrip orang ya, karena nggak tahu dari dulu tuh emang komik-komik yang kayak gue yang lahir di tahun-tahun 2013-14 belum ada guru-gurunya. Jadi kita tuh masih nyontek-nyontek dulu tuh. Ternyata salah, udah ditegur senior salah, harus bikin sendiri. Udah gue bikin sendiri. Itu setahunan lebih kan nggak ada lucu-lucunya. Gue pada setiap minggu latih. Kayaknya bukan bakat gue tapi gue seneng. Mungkin karena banci tampil. Kayaknya gue banci tampil. Kayak pas di ini walaupun nggak lucu, ya udah. Orang kan kalau nggak lucu kecewa. Kalau gue tuh nggak lucu, ya udah. Yang penting tampil gitu. Itu dia. Yang penting gue dimension. Masih ingat nggak materi yang nggak lucu? Banyak kan nggak ingat lagi. Apa ya tentang nenek-nenek? Apa nenek gue tuh lupa lah pokoknya. Tentang nenek gue nggak jelas itu dulu tuh. Yang gue inget tuh malah beat pertama lucunya itu setelah setahunan gue stand up baru dapat beat lucu. Apa tuh? Tentang ini karena gue pacaran sama cewek berjilbab tapi jilbabnya yang dulu tuh musimnya yang digulung-gulung. Oke. Gue bikin materi. Yang dibentuk macam-macam Iya itu. digulung-gulung mukanya cuma segini kata gue gitu. Itu beat lucu gue tuh. Gue ingat sampai sekarang itu udah 10 tahun umurnya itu. Dan perempuan itu nggak ada di hati kan? Apanya? Oh sih itu nggak lagi pacaran. Udah nggak lagi. Udah punya anak 2 kan.
Yang di sana udah punya anak 2, Iya. yang di sini masih ngerosting aja terus kan. Ngomongin orang. Lalu ikut kompetisi itu mulai di Kompetisi itu Suca 3. Stand Up Comedy Academy itu. Ya, 2017. Itu Setelah pun 4 tahun berproses yang 4 dari tahun. 2013 kan? Tapi di 2014 gue pernah nyoba Suci 4. Tapi iseng-iseng karena kan kita kan nggak ada tujuan apa-apa. Datang ke Bandung. Itu Ambil yang Bandung. Bandung aja. Tetap awal-awal itu masih materi-materi sok playboy gitu, sok ganteng. Datang Bang Radit waktu itu sama Pak Ade Indro. Ya kenalin gua Ate, gua gini-gini ngomongin gue ini playboy ya tapi udah gitu. Jadi kabur. Ya udah pasti gagal dong. Emang gue kayak emang kenapa sih kok pada takut ya dalam gitu. Pas ke dalam ternyata Memang menakutkan. ya gitu. Langsung pergi. Tapi emang niat gue kagak apa. Gue cuma pengen nganterin teman-teman gue yang lain kayak Wendy. Anak-anak Lampung. Wendy waktu itu. Akhirnya yang di Jakarta Wendy keterima Suci 4 kan. Perwakilan pertama dari Lampung. Gitu. Jadi bertahap lagi terus 2016 Kang, kan kita berproses tuh. 2016 gue bikin show pertama gua namanya Speak in Rain. Karena dulu tuh gue tuh bukan siapa-siapa tuh, nggak pernah kompetisi apa-apa, tapi gue kagetnya adalah yang nonton full 250 orang. Padahal gue nggak pernah masuk TV di Lampung. Walaupun harganya emang murah dong, 35 ribuan gitu-gitu satu tiket. Tapi 250 orang. Kok bisa kata gue, ternyata itu tuh penonton-penonton yang dari gue tuh keliling-keliling open mic. Kayak gue open mic sini, terus tiba-tiba ada job di acara kebidanan sini cewek-cewek gitu. Jadi mereka tahu gue follow-followan. Nah jadi pas gue ada show tuh pada nonton. Dari mulut ke mulut promosinya. Dari mulut ke mulut akhirnya. Kayak ada satu yang penonton juga dia beli langsung 3 buat temennya gitu. Happy tuh. Gue mikir, acara gue sukses tuh. Show gue tuh pertama tuh. Wah, Tunggal senang. ya? Tunggal. 250 orang tunggal. Tunggal 2016 akhir. Kan gue kerja dari 2012 tuh Kang. Yang di badan karantina pertanian itu. Gue mikir abis gue show, nyokap gue udah percaya nih sama gue udah bisa stand up nih. Ini bisa ngumpulin 250 orang ya kan. Nyokap ikut? Nyokap nonton waktu itu. Senang tuh. Resign nih. Wah, kan. Resign gua. Bisa hidup dari stand up gitu. Karena kebetulan Februari 2017, gue dapat silver tiketnya di Suci 7. Yang audisi tanpa ngantri bareng Remin, Dani Beler. Udah pede Kang kayak wah hidup gue di stand up, datang ke Jakarta, nggak yang lain ngantri Kang. Ya ngantri kan panjang banget. Ini dong 10 orang langsung spesial. Set masuk, udah stand up kata Bang Mani, terima kasih. ditolak. Jadi pas gue pulang ke rumah, gimana kata nyokap gue, udah resign gimana? Udah milih resign? Udah milih resign. Okay. Makanya gue dari abis gagal itu menuju ke Suca 3 itu setengah tahun dulu gue nganggur. Sekarang sih pulang kampung disambut ya. Kalau gue udah jarang pulang kampung. Yang siap-siap menyambut pulang kampung jadi ya dia nggak balik. Lu sih dulu nggak dukung gue. Enggak juga. Gue kalau ke Lampung sering, cuma kan orang diam-diam aja. Kayaknya juga ya, gue nggak tahu Kang. Entah itu nggak tahu gue atau emang stand up comedy di Lampung tuh nggak terlalu utama. Oke. Jadi kayak ya udahlah ya mau siapa gitu. Jadi belum merasa cuma teman-teman doang yang tahu kan. Yang tahu. Belum merasa jadi ikon Lampung walaupun sudah ngerosting pejabat bahkan capres. Nah, efek yang sekarang ini yang paling gede sih sebenarnya. Teman-teman Lampung gak macam tuh pada ngeh kalau gua ngerosting yang kemarin viral gitu. Ya kayaknya udah mulai-mulai pada tahu sih. Itu dia. Sampai semua orang merasa bangga saya anak Pringsewu loh sama seperti Bang Ate gitu kan. Walaupun lahirnya sebenarnya di Bandar Lampung gitu kan. Iya. Tapi itu akhirnya jadi sebuah kebanggaan juga sekarang mengaku sebagai anak Lampung karena ada Ate juga kan. Benar-benar. Oke. Kita akan bicara lebih banyak lagi, tapi satu pembelajaran. Nggak ada yang instan, semuanya lewat proses. Ate membuktikan 2013, 2017, baru di 2024 awal ledakan itu muncul. Tetap di Teman Bicara Maman. Andai Abah masih hidup melihat Ate sekarang. Nah kemungkinan gue nggak tahu ya, gue nggak bisa ngomongin masa depan sih. Cuman kalau di pikiran gue, kalau kemungkinan beliau masih hidup sampai sekarang, ya gue nggak mungkin sekuat sekarang.
Ini lagu untuk siapa, Min? Oh, yang senang dengan baju kuning. Berarti partai itu ya. Oke deh, nanti kita puterin langsung. Kita muterin Lampung sampai pusing. Kembali dengan teman bicara saya, teman bicara Maman, Ate atau Fatih Andika. Kalau sekarang gue mau riffing tapi dari kotak. Oh, ada? Ada dong. Ini jarang-jarang ada kotak di sini. Mantap. Silakan dibuka. Ini isinya tantri pasti ya. Kotak. Apa nih? Ini? Apa ini? Nah, Sini ya, Kang. siap. 5.000 sejam. Apa itu? Siaran radio. Oh iya, siaran radio. Benar kan? 5.000 Kang sejam, Kang. Ini, Kang. Gue jadi mau denger, Apa? walaupun 5.000 Ate tetap profesional tuh seperti apa ya? Oh, siaran. Ah, Nih kalau nostalgia. Gue biasa gini, tuh ini di sini nih. Karena ini harus dengerin yang benernya, suara asli. Kalau jelek kayak ini gue siaran. ya. Ya gini. Sonora 96 FM More Than Just Hits. Halo, masih bareng Ate di sini yang bakal nemenin kamu di acara requestan kita di kamar 79. Kamu mau request dari jam 7 sampai jam 9. Ya, ini ada yang mau nelpon, ada siapa di sana? Halo? Halo? Halo, Ya, dari siapa di mana? Mimin. Mimin. Mimin di mana nih? Mimin apa? Mimin Selat apa gimana? Mimin mau request apa? Minta lagunya Beatles. Beatles yang mana? Haijut atau Benjut? Yang mana tuh? Yang tentang lagu kapal selam. Apa itu? Apa ya? Ngadu kapal selam. Selam ya? Tuh, Yellow Submarine. Oh, Yellow Submarine. Yellow. Emang lagi kena penyakit kuning apa gimana ini? Pengen yang yellow. Oke, ini lagu untuk siapa, Min? Untuk teman saya yang senang dengan baju kuning. Oh, yang senang dengan baju kuning. Berarti partai itu ya. Oke deh, nanti kita puterin langsung. Kita muterin Lampung sampai pusing. Gitu aja. Oke, gitu. Gue pernah di radio juga. Kadang-kadang suara kita tuh lebih cakep dari wajah kita kan. Kayak ngedengar orang, kayak Pak Darto gitu ya. Suara cool banget pas lihat, hot gitu. Nah kalau gue kayaknya suara gue pernah dengar tappingan punya gue, kayak suara gue emang kagak ganteng juga. Tapi tetap cempreng. Tapi tetap ada biasa penggemar-penggemar. Ada aja sih, ada aja. Penggemar-penggemar rahasia itu tuh. Malah banyak yang bilang gue dulu pas siaran tuh kayak Indra Bekti. Oh iya. Soalnya kayak iya benar gitu. Wah itu dia ya. Sampai mirip Itu Indra Bekti banget tuh ya kan? kalimat Agak itu tuh. ngomong cepet, heboh gitu kan. Betul. Gitu Dan itu kan. masih kebawa. Masih. Kadang-kadang di stand up, di nge-host juga masih kayak gitu kan gua. Cempreng. Jadi kayak kalau cowok-cowok yang mendominasi suara ngebass, tiba-tiba ada gua tuh kayak, nah jadi gift tuh buat gue tuh. Jadi suara gua nggak bakal ketutup tuh. Karena langsung sendiri kan. Tapi kalau gua terlalu menghajar jadi annoying juga tuh jadinya. Ketimpah gitu. Tapi semua perjalanan ini tidak disaksikan oleh Pak Gustami ya? Itu. Iya lagi. Iya, jadi waktu itu papa manggilnya Abati sebenarnya kalau di Lampung. Jadi Abati itu meninggal tahun 2011. Nah, awal-awalnya itu sebenarnya kayak gua kan berdua doang sama abang gua. Gua sama abang gua itu kayak dimanja-manjain banget lah sama beliau itu sebenarnya. Sama Bapak? Kayak dari urusan sekolah segala macam itu dimanjain gitu sama dia. Jadi nggak pernah nemuin yang namanya itu kerjaan gitu. Pernah kerja apapun nggak pernah. Kalau kayak ikut-ikut teman dagang-dagangan doang mah ya ikut-ikutan doang kan. Tapi pas beliau meninggal langsung bingung tuh Kang. Ya dapat duit dari mana lagi gitu. Apalagi beliau itu kan sakitnya itu bertahun-tahun gitu. Kumat-kumatan. Setiap dia kumat pasti ada yang dijual. Kayak waktu itu pas terakhir tuh dia sampai jual mobil, jual segala macam. Jadi sebenarnya udah mulai menuju ke terpurukan sebelum beliau meninggal tuh. Nah, pas beliau meninggal baru tuh langsung ngerasa, aduh gimana segala macam. Sampai waktu dulu tuh gua sama abang gue tuh ya udah stres banget. Gua sama teman-teman gue tuh sampai mabok segala macam. Beneran kayak mabok kecelakaan.
Oh, Ini buktinya sini nih. oh itu ada bekas robek itu ya? Jadi makanya kalau ada yang ngelihat gue ketawa terus satunya enggak, ya, jadi kan gini. Nah satunya tuh jadi ada Bang Ate matanya kenapa? Bukan matanya, ini yang narik. Oke. Jidat gue tuh jadi kayak ketarik gitu. Padahal aslinya itu gue sipit emang. Jadi kiranya gue yang ini yang sakit. Padahal ini. Yang sakit yang ide ini. Nah gara-gara itu akhirnya dilarang lagi bergaul sama teman-teman gue itu. Gue dipindahin kuliah malam dan siangnya gue dimasukin kerja yang itu 2012 yang Di kerja Badan menyokap. Karantina Pertanian. Nah semenjak itu gue baru tahu ini kerja nih susahnya minta ampun di sini nih. Perjuangannya di situ. Itu Kang, awal mulanya dari papa meninggal itu tuh makanya gue kerja terus gitu. Jadi sebelum Pak Jokowi ngomong kerja, gue udah duluan. Gue udah kerja ya. Kerja duluan. Andai Abah masih hidup tuh, Aduh. melihat Ate sekarang. Nah kemungkinan gue nggak tahu ya, gue nggak bisa ngomongin masa depan sih. Cuman kalau di pikiran gue kalau kemungkinan beliau masih hidup sampai sekarang, ya gue nggak mungkin sekuat sekarang. Oke. Bukan karena dia nggak ada gue jadi kuat ya, bukan gitu kayak ya mungkin gue masih manja. Gitu gue malah jadi takutnya gitu. Jadi gue ngambil hikmahnya doang sih Kang. Ya. Kayak semenjak beliau udah ini, terus juga sebelum beliau meninggalkan juga kita udah dikasih tipis-tipis lah gitu, kayak trailer nih susahnya. Berproses ya. Proses dari jajan banyak jadi disiapin betul. kecil gitu. Ya udah itu akhirnya jadi bikin gua apapun kerja gitu, apapun kesempatannya gitu. Diambil untuk Ambil. Pesan yang beliau yang gue inget tuh adalah ini Kang. Jadi waktu itu lagi di rumah sakit, gua sama abang gue tuh nggak pernah akur kan dari dulu. cuma 2 bersaudara. Ya kan kayak gitu ya, perang dingin lah gitu selalu. Gantian tuh mau ngejagain. Nah waktu itu pas banget nyokap datang kan kerja kan, nyokap datang. Ya udah kalau mau pergi dulu aja salin ke rumah gak macem. Udah mau pergi itu ngelihat muka gua sama abang gua agak merengut mulu. Dia ngomong satu, kalian itu kata dia kalau di luar kalau bisa senyum, jangan sampai orang tahu kita lagi susah gitu. Kayak dari pakaian diperhatiin, walaupun kita susah. Kalau bisa beli baju yang bagus karena itu bisa dilihat orang gitu. Dari situ Kang gue pegang terus sampai sekarang. Jadi apapun tuh Susah gue telan sendiri. iya, susah gue telan sendiri kalau bisa orang tahu gue happy. Biar nggak pecah tahu di rumah biar gua pecah di nangis. perut, jangan pecah di mulut. Benar. Nah, terus kayak lagi misalkan mau apa? Belanja itu kayak untuk outfit. Nah, itu tuh gue selalu perhatiin tuh dari dulu. Walaupun duitnya kagak terlalu mencukupi ya, tapi kayak outfit harus ini nih karena menghargai acara orang. Karena kan biasa kayak stand up kan kita kan gitu selalu gue perhatiin dulu. Itu yang gue inget banget dari bokap tuh. Gitu. Itu kan termasuk menghargai orang lain kan justru, mengapresiasi undangan orang dan lain sebagainya. Itu yang nggak akan bisa dilupa dari Abah ya. Prinsipnya itu gitu dia. Dan berarti tokoh utama di balik Ate setelah Abah pergi Ibu Thoyibah dong berarti. Ibu Kang mantap juga ya risetnya ya. Iya Ibu Thoyibah. Lucunya adalah nyokap gue tuh kayak lagu Sulis semua loh. Ya Thoyibah. Dan tahu nggak, gue manggil dia Umi. Jangan-jangan bokap gue ini dulu Hadat Alwi. Tapi nggak, iya. Jadi nyokap. Gue sekarang apapun utama gue tuh nyokap dulu gitu. Ketika dirimu mau ngerosting capres-cawapres, ngasih tau dia nggak? Iya, gue izin. Gue setiap kerja aja izin. Kesini aja izin gue. Ke ibu. Hari ini mau ada kerja, ada podcast. Iya, yang dia tuh selalu mengingatkan satu. Hati-hati mulutnya. Dia udah tahu bahayanya. Bahayanya gue satu panggang. di posisi sekarang blunder Kang. Nah itu dia karena apalagi ditambah temen gue ya yang kemarin di Lampung yang peristiwa itu. itu gue tuh diwanti-wanti banget. Dak dikduk tuh ibu. Iya, tolong jangan kayak gini teh. Udah, cuma demi lucu tapi kamu bisa ngancurin hidup kamu. Cuma demi lucu sekali kan ibaratnya. Itu pun kalau lucu, kalau enggak. Makanya kayak ya udahlah, ditahan-tahan aja. Lebih baik nggak lucu tapi aman ketimbang udah nggak lucu nggak aman kan gitu kan. Awal gua ngerosting itu ditemuin sama Bang Panji sebenarnya. Yang menemukan bakat lu itu. Kayaknya emang mulut tuh julid aja, lu seneng ngejulit gitu. Gua hampir mikir, nih Bang Panji dari kemarin ngomongin gua julid mulu. Setelah jadi
komika nasional muncul di TV nasional. Sambutan di Lampung masih tetap dingin, anyep. Udah beberapa, kalau di abis itu kan gua abis Uca itu modelnya adalah sosmed. Oke. Jadi kayak bikin konten, akhirnya ada yang bilang influencer saat itu. Sosmed itu modal ya? Modal tuh waktu itu kayak endorse. Kayaknya udah mulai banyak yang tahu di situ. Terus setelah masuk Suci makin banyak yang tahu juga gitu. Udah mulai ada penghasilan? Mulai ada penghasilan, nggak gope ambil lagi ya sekarang. Dulu masih yang di Lampung segini, ya kemahalan segini, yaudah deh gitu. Dulu begitu. Sekarang udah mau atau enggak nih segini gitu kan? Mau apa enggak, gue udah bisa nawar kayak begitu sekarang. Berarti setelah dengan Kiki Ate kemarin udah? Wah itu, kalau urusan dari nominal sih itu terbesarnya penghasilan ya. Itu berkah ya? Berkah sih itu. Kalau tiba-tiba seorang Hotman Paris Hutapea minta di roasting undang? Waktu itu pernah. Hah? Gue kan pernah. Ngerosting beliau? Di Kompas waktu itu. Oke. Pernah ngerosting beliau, tapi emang karena on air, jadi masih hati-hati. Nggak boleh yang kasar-kasar. Bang Hotmannya tetap santai. Santai dia? Karena kan dia mikir, yang penting gua kaya dah kata gitu. Yang ini ngerosting juga miss gitu. Bareng-bareng teman-teman yang lain kan, anak-anak Suci waktu itu sama Bang David. Ntar bisa jadi dia kickback loh. Apa? Dia kickback, video gue penuh dengan perempuan-perempuan cantik. Lu kapan? Iya. Berenang sama 2 cewek. Orang selalu bilang, Ate itu bukan cuma tukang roasting di panggung loh. Di dalam kehidupan sehari-hari juga hobi ngerosting teman ya. Enggak, siapa yang bilang? Banyak yang bilang, kalau udah Ate hati-hati loh, di roasting juga loh. Bukan itu. Nah itu, gue mau ngomong cerita lagi ya. Awal gue ngerosting itu ditemuin sama Bang Panji sebenarnya. Yang menemukan bakat lu itu? Di kompetisi Suci. Jadi kalau Regen persona marahnya ditemuin Bang Panji, tapi karena sengaja ngelihat kayak rekaman. Kalau gue ditemuin Bang Panji nggak sengaja, Bang Panji komentar terus itu ngomong, kayaknya emang mulut lu julid aja, lu seneng ngejulit gitu. Gue hampir mikir, ini Bang Panji dari kemarin ngomongin gue julid mulu. Awalnya menerimanya negatif aja kan. Okay. Julid pedas yaudah. Kalau lama emang bener ya gitu. Sampai mikir, gue cek materi-materi gue, emang isinya ngomongin orang semua. Ternyata, oh kayaknya bisa jadi persona. Nah persona julid itu yang gue pakai. Ditemukan justru oleh Panji. Dan gue tanya-tanya anak-anak juga, yang kayak anak-anak Suci gak macam. Emang mulut gue kalau lagi nongkrong begitu juga. Ngata-ngatain orang, ngeceng-ngecengin Davi, biasanya Davi Sumbing. Diceng-cengin jadi korban tuh kayak set tuh dulu tuh. Gue lagi jadi seneng dengerin lagunya Davi. Iya kan? Itu kayak kemasukan air ya jadi ya. Tapi Davi mantap loh lagu-lagunya. Suasana hatinya dapet gitu kan. Iya, itu viral bagus banget. Gitu. Itu yang menarik. Kalau kita diserang atau dikomentari oleh seseorang, jangan langsung responsif dengan marah. Tapi dipikirkan, mungkin ada benarnya. Lalu ternyata bisa mendapatkan sesuatu. Dari disebut seorang yang julid oleh Panji, lahirlah tukang panggang. Roasting lah yang bernama Ate. Jangan mudah mengatakan bahwa Ate hebat ya, gampang banget bikin roastingan. Nggak segampang itu kan. Segampang itu. Hashtag roasting lah itu baru berkibar itu setelah 2013 ke sini kan. Itu jauh banget, panjang banget perjalanannya itu kan. Panjang perjalanan. Panjang. Apalagi buat orang-orang yang dengan segala maaf, ini orang dari daerah, ini orang dari Jakarta, itu aja udah bebannya udah berat. Beban udah berat, kita harus adaptasi dengan Proses jokes yang adaptasinya. di nasional gitu-gitu. Udah lucu banget di Lampung, lucu banget di Bandung, belum tentu lucu di nasional. Belum tentu. Kayak udah paling lucu di daerahnya, tiba-tiba open mic di Jakarta bisa anyep. Bisa anyep ya. Kan? Saya berapa kali lihat ada perempuan bagus banget kalau tampil di panggung di Bandung tuh, lihat YouTube-nya. Lucu banget, lokal banget, ngomongin kampusnya, ngomongin orang Sunda. Tapi saya yakin kalau dibawa ke pusat, belum tentu meledak kan. Itu dia. Karena kan ada relatable atau juga penonton Jakarta beda sama penonton yang di luar Jakarta kan. Penonton Jakarta itu orang-orang yang udah sering nonton semua jokes dari komik. Itu dia. Karena kan hiburan mereka salah satunya adalah stand up comedy kan, selain musik gitu. Jadi kayak pulang kerja nonton stand up, udah terlalu terbiasa denger jokes apapun, tiba-tiba kita dengan jokes yang biasa aja tuh, ya gitu kan. Jadi walaupun Ate tadi bilang, pokoknya gue cari duit deh, terus saja untuk biar bisa nabung.
Tapi kan juga nggak sembarangan untuk ngambil job. Kalau memang nggak siap, kalau memang nggak bisa ngerosting juga akan ditolak kan? Ya, pasti ditolak. Kalau nggak sanggup, karena gue mikirnya adalah gue takut mengecewakan yang ngundang. Itu dia. Karena kan dia ekspektasi udah tinggi, daripada gue ngecewain karena gue belum siap, mendingan gue bilang jangan sekarang deh. Alasannya bisa apapun ya, kayak jangan sekarang deh gitu. Nextnya ya next time. Siapa tahu bisa lebih siap kan di situ. Termasuk corporate comedy, tampil di corporate di Ya, perusahaan. kadang-kadang gitu. Karena gue juga dari baru berapa bulan ini gue pede tampil di corporate. Tadinya nggak berani. Nggak berani karena emang kan susah kan, meja bundar segala macam itu masih susah. Tapi baru-baru ini kayak happy aja gitu. Oh ternyata itu mereka tuh senangnya diajak interaksi. Betul. Baru tahu paham gue tuh cari tahu lagi, gue observasi siapa ya komik-komik yang sering corporate kayak Calontong, Ridwan Remi, Dani Beler. Oh gini caranya bikin materi corporate. Oh gini. Oh harus interaksi. Oke, relatable. Pelajarin terus itu Kang. Artinya nggak boleh berhenti belajar ya? Itu Kang, karena kan kita kan mungkin gue iya pahamnya di roasting, tapi belum tentu di sini gue paham. Oke. Belum tentu di sini gue paham. Ada semua tuh kayak punya peluru masing-masing. Peluru masing-masing, ada kunci-kuncian masing-masing ya. Dan gue ngerasa juga hampir semua komik bisa ngerosting. Mau tampil itu yang dipikirkan selain materinya apa, pasti ingin tahu siapa audiensnya. Ya, gue audiens sama konsep acaranya. Konsep acara. Gue selalu gitu, kayak misalnya ada sketsa, ya udah gue jadi dari rumah udah mikirin celetukan sketsa, nggak kosongan gue. Nggak boleh kosongan. Nggak boleh kosongan, walaupun emang gue improvisasi masih bisa, cuman kayaknya kalau improvisasi kita kan nggak tahu mood orang ya. Ketika moodnya lagi jelek Kang, improvisasi nggak lancar, nggak ada pegangan nih. Ya itu tulisan itu yang jadi peluru. Jadi tulisan gue, oh ini masih ada yang ini. Nah, seenggaknya dari segmen itu gue ada berapa kali nyeletuk. Jadi kayak bekerjanya gitu. Jadi kayak sketsaan gue pelajarin, co-host. Karena jujur nih Kang, kalau gue masih lemah di soal talk show. Kalau gue talk show itu gue nggak bisa jadi host kayak Kang Mamas segala macam yang beneran main utamanya gitu ya. Gue paling bisa jadi co-host. Karena jujur gue agak jelek untuk menanyain orang, nanya-nanya ke orang tuh agak jelek gue. Saya ngebayangin senior-senior kita mengajarkan tentang solidaritas, tentang kebersamaan. Bagaimana di komika, di komedian kita hari ini? Alhamdulillahnya komik juga itu berkeluarga tuh Kang. Jadi keluarga. Jadi kayak misalkan dari dulu malah. Misalkan dari stand up Indo Lampung, dari komika Lampung yang lokal. Datang ke Jakarta ada event, pasti kita disambut tuh sama komik-komik Jakarta untuk nginepnya di base camp kita aja. Itu tuh kayak udah dari segi budget juga udah lumayan. Udah langsung tuh. aman, iya. Udah dapat tempat tinggalnya gitu. Terus juga enak juga kita disambut kemana-mana di ngobrol gitu-gitu kan. Kayak nggak cuman dari daerah ke Jakarta nggak ada tujuan gitu kan. Dengan adanya media sosial nggak saling bunuh kah? Nggak dong. Saling hajar di medsos misalnya? Sesama komik? Enggak sih, enggak. Mereka saling tahu soal itu ya? Kebersamaan itu tetap terbangun? Harus terbangun. Sebenarnya apapun konflik dari komik ini, sebenarnya intinya itu ya cuman urusan pribadi, bukan urusan berkomunitas sebenarnya. Harusnya begitu gitu. Saya bahagia sih kalau mendengar ini karena orang selalu bilang di era sekarang itu orang sangat individual hidupnya. Ya. Ternyata di komika, di teman-teman Persatuan Seniman Komedi Indonesia Paski masih mengikuti ajaran tentang gotong royong, tentang kebersamaan, tentang saling tolong seperti teman-teman Sri Mulat dulu. Kalau yang dari daerah pasti bermalam misalnya di kos-kosannya Mas Tarsan dan sebagainya sehingga aman. Mudah-mudahan itu terus terjaga ya. Itu. Pesan buat Kang Maman, terus menulis Kang. Siap. Sampai celana pensil lu pakai buat nulis. Oke, itu aja buat Kang Maman. Thank you. Di saat orang-orang lain nggak tahu gue siapa. Setelah Suca, orang nggak ada yang ngeh gue ini siapa sih, komik lucu apa enggak. Ada nggak nanti masanya itu hilang atau roasting? Ya selama ada komika ada roastingan. Kayaknya selama ada komika pasti ada roastingan deh. Satu pertanyaan. Nggak pernah ada di daftar profesi yang bisa ditulis di IKTP. Sampai hari ini nggak ada profesi penulis. Oh penulis. Ada. Seniman ada ya? Paranormal ada. Komika nggak? Komedi nggak tuh? Penulis? Ada penulis nggak ada sampai sekarang. Belum Padahal ada. yang nulis KTP penulis juga itu. Makanya itu dia.
Komika udah ada belum? Komika belum ada, seniman tapi kita. Seniman yang ada kan? Ya seniman. Penulis bukan seniman. Penulis pidato kan bukan seniman juga. Iya, Atau dianggap seni menulis ya? Jadi boleh Mungkin, masuk ke situ. mungkin ke situ. Oh Tapi berarti penulis, komika harusnya sudah harus ada ya? Iya, Komika komik. ada. pelawak gitu ya. Harus diakui seperti itu. Karena kalau kita lihat gambar-gambar berikut ini pengakuan terhadap eksistensi Ada. seorang komika. Apa ini? Apa ini? Di mana ini? Oh ini. Ini sama ini ya, sama Teh Dinar, apa Teh Dinar Dinar. Candy. Teh Dinar Candy. Ini waktu Iya. suci. Suci. Ini babak berapa ya yang ngebahas soal kapal peri baju yang ini? Dan ini penampilan pertama, maksudnya penampilan pertama ikut suci. Bagian dari ikut suci kan? Bagian dari ikut suci aja. Baru pertama kali ikut suci kan? Iya baru pertama kali. Oke, Ya, di sini. Suci One Egg di zaman Covid. Jadi di cuma studio. Nggak ada penonton. Dinar Candy ini yang di roasting atau Nggak, Dinar yang Candy komentator? saat itu waktu bintang tamu dong ya? Oh juri tamu dong tapi nggak di roasting kan? Nggak di roasting dia. Oke. Ada komentar tentang Dinar Candy? Dinar Candy mantap. Jangan dong. Simple. Cantik. Ya, saya akui bahwa Santun. Orangnya santun, pejuang hidup betul. Itu. Yang harus diambil dari beliau. Berikutnya. Ini Wah, Oh ini waktu acara kita Kang. pengaduan rakyat. Pengaduan rakyat. Bagaimana tiba-tiba Ada AT Mufid juga lagi pakai baju yang sama. Nah, bagaimana seorang Boris melirik AT untuk ikutan? Ini seru banget sih. Gua baru di follow Bang Boris itu setelah konten roasting lah. Sebelumnya pernah ketemu, cuman dia nggak ngeh aja ada gua gitu. Nah semenjak di konten-konten gua ada konten-konten roasting lah, baru ngeh ada gua gitu. Akhirnya diundang ke agak lain, diundang apa ya yang pengaduan rakyat yang di studio gak macam. Sampai akhirnya apa ya dia ngoling gua untuk ngajakin roasting ini Di pengaduan rakyat. di pengaduan rakyat. Gue happy banget karena dia salah satu orang yang setelah G Pamungkas Bang Boris yang gue tonton stand up-nya. Oh, setelah G Pamungkas Bang Boris yang Happy gitu kan kayak sebenarnya start lah gue awal-awal ketemu Bang Boris tuh. Kayak oh gini deket Bang Boris ya gitu. Nah, ini lagi foto berikutnya. Ini foto sama Indra Primawan sama Yono Bakri. Ini di open mic-nya Jakbar. Tiga orang dengan persona masing-masing. Itu, iya. Itu abang gua banget tuh Indra Primawan juga termasuk ya. Satu fakta lagi, Indra Primawan ini termasuk komik Jakarta yang percaya sama gua dulu di saat orang-orang lain nggak tahu gua siapa. Setelah Suca, orang nggak ada yang ngeh gue ini siapa sih, komik lucu apa enggak. Dia yang ngajak gue jadi opener dia. Padahal gue juga kaget lah, kok gue yang diajak. Gue ngeliat ada potensi katanya dari diri lo teh. Udah gue situ. Walaupun menurut gue saat itu penampilan gue nggak bikin gue puas, tapi seenggaknya gue udah dipercaya sama dia tuh udah cukup gue. Jadi Indra Primawan termasuk senior yang gue respect banget. Pembelajaran berikutnya untuk mendapatkan persona itu memang kita harus tampil ya. Iya. Harus memanfaatkan panggung demi panggung, tak terkecuali panggung gratisan seperti open mic bahkan sekalipun. Itulah caranya, dan kalau semesta bekerja dengan sendiri, akhirnya akan ketahuan tuh siapa yang punya potensi kan. Yeah. Ada nggak nanti masanya itu hilang atau roasting? Ya selama ada komika ada roastingan. Kayaknya selama ada komika pasti ada roastingan deh, karena roasting juga di lomba-lomba selalu ada tuh Kang. Terus menerus. Ada kayak tantangannya, challenge-nya nih roasting ya gitu, roasting saling serang peserta atau ada bintang tamu di roasting. Dan satu paket dengan riffing atau beda? Beda, kalau roasting emang tertuju sama orang ini Satu dan harus orang. persetujuan. Kalau riffing penonton yang kaget. Oh gua dibawa-bawa. dia. Saling balas. Bisa. Kalau roasting saling balas ada, tapi ada timingnya. Ada kan. timingnya kan. Kalau riffing kan Itu terserah penonton kan, itu kan kayak, tektokannya. "Hah, wah, aduh gitu. bisa langsung Kayak dimainin terus. Ngerosting gue bisa. Roasting Kang Maman. Gue tuh roasting tuh paling susah kalau yang roasting orang-orang yang menurut gua nggak cocok aibnya dibongkar. Tapi karena Kang Maman tadi membongkar sendiri, itu kesalahan Kang Maman. Jadi Kang Maman tadi bilang katanya aslinya rambutnya kribo. Ya, Rambutnya kribo di tahun zaman dulu tuh waktu masih jadi aktivis 97. 97. So aktivis. So aktivis ya kan.
Akhirnya rambutnya dibotakin itu karena gara-gara dia nasar kalau misalkan Orde Baru lengser, rambutnya bakal dibotakin. Ya. Ternyata nggak cuma Orde Barunya, rambutnya juga lengser. Berarti secara nggak langsung rambut Kang Maman diturunin mahasiswa juga. Tapi tenang Kang, zaman sekarang kan udah canggih. Rambut Kang Maman bisa dihidupin lagi pakai AI. Tapi terus saja menurut gua pesan buat Kang Maman, terus menulis Kang. Siap. Sampai celana pensil lu pakai buat nulis. Oke, itu aja buat Kang Maman. Thank you. Terima kasih banyak Terima kasih Bang Ate. Kang Maman. Alhamdulillah banyak pembelajaran yang kita bisa dapatkan. Ini saya kalau disuruh bikin notulen panjang banget nih. Jadi pembicaraan kita 1 jam, notulennya juga bisa 1 jam. Karena pembelajarannya luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Tragedi dan komedi sungguh beda tipis, teramat tipis. Tragedi yang dulu kita alami kerap ketika diceritakan kembali jadi sesuatu yang menimbulkan tawa di masa kini. Ya, karena tragedi plus time plus waktu adalah komedi. Lalu adakah tragedi yang abadi? Atau sebaliknya, komedi yang abadi? Ketidakabadian itulah yang abadi, selebihnya tiada yang abadi. Para komika, tak terkecuali Ate, Fatih Andika, mengingatkan hal itu kepada kita. Bahwa ketika baru pulang dari manggung yang dipenuhi derai tawa, bisa saja berubah menjadi sebaliknya. Di depan kamera, disorot lampu di atas panggung, bukan representasi seutuhnya atas apa yang terjadi saat lampu dan kamera dimatikan dan sudah berada di balik panggung. Tetapi yang pasti, keduanya saling melengkapi, menyempurnakan garis takdir bahwa tangis, tawa adalah dua hal yang biasa dan saling melengkapi dalam perjalanan takdir. Jangan larut terlalu dalam kalau tak ingin tenggelam. Jangan terbang ketinggian kalau tak ingin hilang di balik awan. Kata Ate tadi, happy aja, nikmati saja. Bukankah kopi sempurna justru karena rasa pahitnya? Begitu pula hidup dan cinta yang sempurna karena luka dan dukanya. Justru dari duka, bahkan mungkin luka, kita menemukan persona diri kita dan melahirkan pesona. Itulah pengalaman Fatih Andika. Sampai bertemu di teman bicara Maman selanjutnya.